Prodi S1 keperawatan ya. Dengan jumlah siswa ada total 20. Kok ada 25? Di data saya ada 21. Oh, 24. Dengan Misika jadinya 25. Ini seingat saya yang pernah saya ajar offline, tapi isinya cewek-cewek semua, bukan? Iya, Miss. Kemudian kelasnya berubah gitu, ada cowok dirombak. Iya, Miss. Jadi ada cowoknya. Oh, oke. Saya ingat beberapa muka, seperti Eka Susi, Fajri tadi saya ingat. Deti saya ingat mukanya. Pembanjeng sering komunikasi. Baiklah. Pertemuan pertama hari ini semester 7, tidak akan ada pemberian materi. Jadi teknisnya Anda akan berkuliah online secara berapa pertemuan itu dengan saya? 7 pertemuan sebelum UTS. Nanti setelah UTS akan ada pertemuan tatap muka. Teknisnya nanti pembanjeng yang ngasih tahu, tapi untuk hari ini saya ngasih tahu dulu apa yang akan Anda pelajari selama semester 7 ini. What will you learn in semester 7? Jadi pesannya, karena ini pembelajaran online, seharusnya sudah tahu jika pembelajaran online itu mudah. Nilainya gampang, dimaksimalkan. Dulu kan kalau offline, nilainya jelek-jelek mau bagus dengan Mustika. Yang punya pengalaman, coba senyum. Ada yang senyum. Berarti nilainya jelek gitu. Kalau yang senyum. Nah, sekarang kan online. Lebih gampang ya penilaian. Juga skala passing grade penilaian itu lebih tinggi daripada offline. Jadi, Anda jangan sampai tidak mengikuti instruksi atau arahan terkait penugasan, absen, atau nggak Zoom. Saya akan cek detail satu demi satu karena bagaimana pembelajaran online itu dilakukan selalu melalui Zoom, tidak melalui Skalsa. Gitu ya. Tidak akan ada pernah pembelajaran saya upload materi di Zoom, di Skalsa, terus Anda akses sendiri seperti yang sudah-sudah. Teknisnya nggak gitu lagi. Jadi teknis pembelajaran online itu tatap muka seperti ini, tapi virtual melalui Skalsa. Itu yang menjadi bukti saya sudah ngajar Anda secara virtual. Nah, kalau pembelajaran online seperti itu dan offline, kan Anda tatap muka di kelas. Kehadiran itu penting dengan saya. Kamu nggak perlu pinter. Kalau yang udah tahu, nggak perlu pura-pura pinter, selalu tanya ini untuk cari muka dengan saya agar memberitahu saya kalau kamu tuh memperhatikan, tidak perlu. Karena Misika bisa mengetahui kamu itu mampu bahasa Inggris atau tidak. Yang penting kamu mau berusaha, begitu ya. Yang sudah punya pengalaman dengan Misika pasti mengetahui bagaimana teknisnya, kleknya, dan nggak suka diganggunya kalau lagi memberikan arahan. Jadi yang udah punya pengalaman atau yang belum punya pengalaman silakan tanya sama yang sudah punya pengalaman. Untuk nilai pelit-pelit enggak. Kadang pelit, kadang enggak. Kalau anaknya gampang diarahkan, mengikuti instruksi, nilai alhamdulillah akan mudah. Karena kan kuncinya tadi, you don't have to be clever. Kamu nggak perlu pinter dengan saya. Kamu hanya perlu mendengarkan instruksi. Miss Mika, ada tugas, kerjakan. Ada Zoom, datang. Gitu. Itu aja. Nilainya aman. Walaupun nanti ada hasilnya jelek, bisa saya bantu. Kalau tidak mau mengikuti instruksi, Zoom-nya nggak pernah ada, saya panggil, terus tugas dikerjakan pun sekedarnya, gimana Mistika mau bantu nilaimu untuk menjadi naik kalau hasil akhirnya jelek, begitu ya. Jadi selalu ikuti arahan dari pembajeng, karena komunikasi saya dengan pembajeng. Sekarang saya akan memberitahu tentang silabus materi apa yang akan Anda pelajari selama semester 7 ini. Sebentar.
Oke. Semester 7 koordinatornya Miss Nike. Jadi, oh iya, teknis untuk semester 7 kali ini ada perubahan dengan semester sebelumnya. Kalau dulu kan ada nilai, saya nggak tahu ya, apakah diberlakukan pada semester Anda atau Anda masih dapat teknis yang lama. Jadi bedanya begini, I will explain to you. Yang versi lama, nilai Anda akan keluar di SIAKAT. Saya koordinatornya, dan saya akan mengkompilasi semua nilai dari dosen pengampu, baik itu kelas A1, A2, B1, dan B2. Saya yang input ke SIAKAT, jika itu versi lama. Berarti nilai Anda tidak bisa D, kalau D ada SP, begitu kan. Nah, jika ini Anda menggunakan versi yang baru, teknis pembelajaran P2B yang baru, berarti di semester ini nilai Anda akan diapresiasi dengan sertifikat. Gitu. Jadi tidak ada lagi nilai di SIAKAT, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah 0 SKS. Nah, jadi kalau mata kuliah 0 SKS tetap ada pembelajaran, tapi nanti bentuk akhirnya adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa Anda lulus di kelas atau di semester 7. Kalau Anda tidak lulus di semester 7 ini, Anda akan diberi kesempatan satu kali untuk mengulangi ujiannya. Jadi ujiannya sama, Anda tinggal ujian ulang gitu. Mendapat kesempatan sekali lagi agar Anda bisa lulus. Kalau misalnya sudah mengulang dan tidak lulus juga, Anda tidak mendapatkan sertifikat. Nah, dan Anda harus mengulang di semester 7 berikutnya. Berarti kan setelah semester 7, semester 8 genap ya. Anda nggak bisa ngambil semester 7, berarti nunggu 1 tahun lagi. Nggak bisa lulus tepat waktu, begitu. Karena apa? Sertifikat yang Anda dapatkan dari semester 7 ini nanti akan menjadi prasyarat Anda untuk lulus yudisium, begitu. Nah, itu yang versi terbaru. Apakah Anda gunakan versi baru, versi lama, saya tidak paham. Tapi menurut saya lebih sulit yang versi baru, karena menggunakan sertifikat. Sertifikat yang nggak ada, Anda harus nunggu ganjil berikutnya untuk mengulangi semester 7 ini. Tapi jika nilai Anda pakai versi lama, nilai Anda diinput ke si akad, dan nilainya misalnya D gitu ya. Setelah pembelajaran semester 7 selesai kan akan ada PI, Anda bisa ngambil PI di situ. Nah, nanti saya konfirmasikan lagi sama koordinatornya, koordinator P2B bukan koordinator mata kuliah. Apakah semester 7 ini mengikuti versi baru dan versi lama. Tapi apapun itu, Anda tidak bisa tidak lulus. Karena jika pakai versi baru, Anda akan kewalahan nantinya ya. Kan semua pada mau lulus tahun ini, jangan sampai bahasa Inggris menghalangi jalan Anda untuk lulus. Begitu. Apa yang akan Anda pelajari di semester 7? Kita lihat di layarnya udah kelihatan? Sudah, Oke. Miss. Oke, the first thing, sebenarnya ini silabus jika dilihat keseluruhan, ini saya scroll ke bawah, masih sampai meeting 26. Belum selesai saya garap karena saya baru diinfokan hari Senin apa yang harus diberikan ke Anda gitu. Jadi saya butuh waktu untuk menyelesaikannya. Tapi insya Allah besok sudah selesai, nanti saya kasihkan ke pembajeng. Jadi sebagai your guidance for this semester. Bimbingan Anda untuk belajar selama 1 semester ini. Jadi meeting pertama yaitu hari ini akan ada gratisan dalam waktu beberapa menit lagi ini akan habis ya. Saya tidak pesan Zoom ke kampus, jadi saya akan cepat. Pertemuan pertama yaitu introduction to the course description. Saya akan memberitahu what will you learn in this semester. Next meeting, dosen satu lagi is siapa Pak Bajeng? Mesti forgot. Mizaki. Oke, Mizaki is new, dia dosen baru, dia baru 1 semester di sini. Karena banyak banget ya dosen P2B sekarang, kelasnya jadi banyak gara-gara teknis yang baru tadi, jadi sehingga ada berapa belas dosen baru, jadi kamu harus hafal. Mizaki is one of them. Jadi next meeting, you will learn about types of injection. Saya yakin Anda udah belajar tentang injection, ada muscular type, intramuscular type kan gitu.
Itu nanti akan pelajari dalam bahasa Inggris di semester 7 ini. Kemudian equipment, verb, dan related to injection. Equipment berarti alat-alat apa yang digunakan dalam menyuntik. Biasanya kan ada suntik, ada nampan buat bawa suntik itu. Terus ada obatnya, nah itu akan digunakan dalam bahasa Inggris. Sorry. So you will know the vocabulary that you are going to use when you are going to give injection. Kamu tahu vocabulary apa aja yang akan kamu gunakan waktu kamu mau memberikan injeksi. Itu meeting ketiga. Meeting keempat adalah step-step. Biasanya stepnya apa dulu? Dibersihkan dulu kan tangannya pakai alcohol swab begitu kan. Nah, atau enggak tangannya diikat dulu pakai tourniquet jika memerlukan. Hal-hal seperti itu. Step by step in doing the injection. After that, verb related to IV infusion. IV infusion pakai pasang infus. Itu apa aja? Barang-barangnya atau benda-bendanya. Meeting 6, step-stepnya memasang IV infusion. Bagaimana cara memasangnya? Karena infus sama suntik kan berhubungan ya. Jadi itu akan dipelajari. Meeting ke-7, ada di review. Review ini bisa berupa kuis, bisa berupa tanya jawab saja seperti Zoom seperti ini, dan tergantung dosen yang mengampu apakah nilainya akan diambil untuk membantu nilai Anda, itu bisa jadi tergantung dosennya. Tapi pada dasarnya basically meeting 7 you will review all the materials that you have learned, apa yang sudah kamu pelajari selama meeting sebelumnya dari meeting 2 sampai meeting 6. And the next, kamu pindah, tadi kita ngomongin applying IV infusion, kamu akan belajar tentang wound care, cara penanganan luka. Cara penanganan luka hanya 2, yaitu apa saja alat-alatnya, and the steps in giving the wound care. Itu 89. Next, after wound care, you will learn about complete bathing. Bagaimana cara memandikan pasien. Karena pasien di rumah sakit kan macam-macam. Ada yang bisa dimandikan seluruhnya, ada yang tidak bisa duduk sama sekali, akhirnya dimandikan setengah aja. Atau ada yang dimandikan bagian atas aja, walaupun dia sakit, dia tetap harus dimandikan, begitu ya, untuk membersihkan kuman. Makanya namanya complete bathing. Jadi yang pertama adalah verbs, kata kerja atau yang berhubungan dengan bathing, cara memandikan, dan steps of bathing the patient, step-step untuk memandikan pasien. Habis itu ada verbal evaluation. Verbal itu akan dibagi 2. Some students will be with Miss Zaki and some students will be with Miss Nika. Setengah dengan Miss Zaki dan setengah dengan Miss Nika. Verbalnya seperti ini. Nanti teknisnya bisa saya tanyain satu-satu. Yang udah selesai keluar dari Zoom, yang mau ujian tetap di Zoom. Jadi nanti saya pesan ruangan atau Zoom room yang lebih lama kapasitas waktunya. Dan verbal evaluation-nya akan menanyakan materi yang sudah Anda pelajari dari injection, applying infusion, sama wound care. Jadi itu berupa vocabulary, kata kerja, dan step. Bagaimana stepnya dalam applying IV infusion, itu dihafalin. Jadi secara garis besar, ada 3 payung, suntik, infus, bukan 3, 4. Suntik, infus, and wound care, penanganan luka, dan mandi. Setiap payung besar ini, setiap topik ini, Anda akan mempelajari tentang vocabulary, benda-bendanya, and step. Begitu terus. Benda-bendanya apa yang digunakan dalam materi tersebut, dan bagaimana stepnya. Gitu ya. After that, setelah UTS, you will move to introduction of human body system. Sistem tubuh. Kan banyak dalam keperawatan itu, ada sistem musculoskeletal, seingat saya begitu. Nah, kalau yang di bahasa Inggris yang dipakai hanya sedikit saja beberapa. Jadi akan dibagi menjadi respiratory, pernapasan, sistem pernapasan, bahasa keperawatannya, sistem pencernaan, dan sistem reproduksi. 3 sistem itu kan kita pelajari dalam bahasa Inggris. Keperawatan aja mungkin belum bisa kata, mudah hafal belum? Sekarang mau belajar sistem dalam bahasa Inggris gimana itu, coba. Semoga ya bisa ngikutin ya.
Jadi sulit pembelajarannya. Dan ini bersyukurlah pertemuan ini dilakukan di kelas. Jadi kalau tidak mengerti bisa tanya langsung ke dosennya. Manfaatkan ya. Jangan sampai metode pembelajaran yang hybrid ini, bukan hybrid, yang penggabungan online dan offline ini menjatuhkan nilai Anda. Oke, kita kembali ke sistem. Yang pertama adalah sistem pernafasan. Jadi nanti akan belajar apa aja organ-organnya. Dalam sistem pernafasan kan ada, saya lupa, nose, begitu ya. Terus lungs. Terus di dalam paru-paru itu ada beberapa lagi alveoli. Nah, jadi dari hidung ke paru-paru, paru-paru apa jantung saya lupa namanya. Paru-paru, yang dua itu paru-paru ya guys. Paru-paru, Oh Miss. yes, terima kasih. Paru-paru. Nah, dalam respiratori akan mempelajari dari hidung ke paru-paru. Nanti ada gambarnya, dipelajari nama-nama organnya. Bagaimana cara menyebutkannya. This is nose, it is nose, nah, that is nose. Cara seperti itu. Kemudian prosesnya, proses bagaimana bernafas dari menghirup udara sampai ke paru-paru yang mengembang mengempis itu alveoli-nya kalau nggak salah. Kemudian nanti membahas tentang problem dalam respiratori. Dalam pernafasan kan nanti ada masalah. Nah, itu akan kita pelajari. Setelah respiratori kita pindah ke digestive system. Di digestive juga begitu. Pelajarin organnya dulu apa, nama-nama organ pada digestive. Terus prosesnya seperti apa, proses pencernaan dari makan, nanti ke trakea, dihancurkan. Terus nanti ada enzim di dalam perutnya kan, yang membantu menghancurkan makanan. 10 menit lagi habis nih. Sampai ke masalah pencernaan itu apa. And then, habis itu ada reproduksi sistem. Reproduktif itu kan nanti ada laki-laki, ada perempuan. Nanti dibahas itu. Ada yang namanya penis. Penis namanya penis. Jangan saru ya, kan lagi belajar kesehatan. Kalau yang perempuan namanya nanti vagina. Nanti dikasih tahu siapa yang senyum-senyum ini. Banyak yang senyum-senyum. Curiga saya. Oke. Ada vagina sama penis itu kalau buat yang cewek. Nanti kan dipelajari organnya secara detail. Detail itu maksudnya menggambar kalau penis itu kan nanti ada urethra gitu. Ada tempatnya sampai kandung kemihnya. Nanti kalau yang perempuan vagina itu apa aja bagiannya, labia dan seterusnya. Terus habis itu ada fertilization. Nah, prosesnya lebih ke fertilization karena prosesnya terjadi pada perempuan ya, bukan laki-laki. Fertilization ini yang untuk kehamilan dari sperma ketemu dengan sel telur, akhirnya nanti menjadi anak, atau jika dia tidak bertemu, dia akan terjadilah proses menstruasi. Itu yang disebut dengan proses fertilization. And then yang terakhir adalah reproductive problem. Problem yang ada pada reproductive system. Setelah ketiga sistem itu dipelajari, and then you will have quiz. Quiz dulu. Ya, quiz ini berarti konsepnya lebih sederhana daripada verbal. Setelah quiz Anda akan verbal, setelah itu Anda akan UAS. Begitu. Jadi materinya berat? Saya yakin berat. Oke, saya tutup. Apakah materinya berat? Saya yakin berat. Nah, mumpung online, saya ulangin lagi, maksimalkan pembelajarannya. Gitu, ya. Agar hasilnya bagus. Jangan sampai jika nanti Anda mengalami teknis yang baru, Anda tidak mendapatkan sertifikat di semester 7 ini. Baik, nanti untuk berikutnya tidak ada yang off cam ya. Saya mau on cam. Saya mau lihat anak-anak saya kayak gimana, lagi ngapain, lagi pembelajaran itu online itu lagi di mana posisinya. Terus mendengarkan tidak. Jadi saya bisa ngelihat mukanya kalau saya lagi ngomong. Kan ada yang kadang gesturnya itu anggu-anggu, tersenyum. Nah, itu kan berarti adalah reaksi anak yang mendengarkan atau anak yang paham. Kadang kan ada yang sambil ngomong sama emaknya lagi lewat atau sama teman sekosannya. Jadi saya butuh semuanya on cam. Nanti kalau mesti ke off cam kayak gini lagi ngajarin enak nggak?
kan nggak enak. Dosennya di mana ngomong yang dengar cuma suaranya aja. Gitu, oke? Itu adalah kesepakatannya. Setiap pembelajaran akan dilakukan secara online tapi melalui Zoom. Oke, sebelum saya tutup, coba dicek dulu KRS-nya. Jangan sampai Anda salah enroll. Di KRS Anda berarti hanya ada 7A1. Jangan sampai ada 7A2 dan 7A1. Karena kendalanya apa? Kalau nanti memakai sistem yang lama atau nilai di input di si akad, nilai Anda bisa tidak keluar. Karena Anda klik KRS-an dalam 2 level. Jadi cek KRS-an Anda, jangan sampai ada 2 kelas bahasa Inggris. Hanya ada 1. 7A1 saja. Jika terjadi menemukan ada 2 kelas di KRS-an Anda, hubungi saya, nanti saya bantu untuk membenarkan kelas Anda dengan surat perubahan level. Nanti akan saya berikan surat perubahan levelnya. Begitu ya. Sebelum saya tutup, saya kasih waktu apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan untuk 7A1. Jelas untuk silabus dan hal-hal lain yang akan kita lakukan selama semester 7 ini? Jelas ya, oke. Baiklah, saya tutup Zoom meeting hari ini untuk pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya dengan Miss Zaki. Silakan dikonfirmasi Pak Pambajeng pelaksanaannya. Silabus akan saya berikan nanti malam maksimal insya Allah karena saya revisi dulu ya Pambajeng. Jangan lupa diingatkan untuk meminta silabusnya juga ke saya. Akhir kata saya ucapkan alhamdulillah, terima kasih sudah mau bergabung dalam Zoom meeting kita hari ini. Dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Miss. Sama-sama. See you next time. See you next time.